ada satu lagi yang soal pembebanan ini, yaitu tentang pembagian beban. Kalau saya punya struktur dermaga, misalnya kalau dilihat dari atas, begitu, ada sistem balok memanjangnya, ada sistem balok melintangnya, begitu ya. Ya, katakanlah demikian, gitu ya. Lalu dari peraturan, kalau dermaga mungkin nggak ada peraturan ya. Anda harus cari tahu. Atau kalau ini dermaganya dilewati truk, Anda bisa pakai beban hidup jembatan misalnya. Jadi ada beban yang bekerja di sini, di lantai dermaga ini. Katakan diambil dari peraturan jembatan kita ya. Jadi kalau pakai peraturan jembatan, yang paling berat itu jembatan yang dilalui di jalan tol gitu ya. Beban meratanya biasanya sebesar 10 kilonewton per meter persegi, begitu ya. Jadi ini isi semua sebesar 10 kilonewton per meter persegi. Nah, kita di analisis struktur kita tergantung softwarenya. Kalau softwarenya menerima beban di luasan seperti ini dan membaginya sendiri ke balok-balok, Anda aman, Anda nggak usah melakukan analisis lanjutan ya. Tapi yang penting dicek aja, benar nggak perginya ke balok-balok. Jangan-jangan ditahan oleh platnya jadi tebal, tapi baloknya nggak ikut jadi besar misalnya, begitu. Itu Anda harus periksa. Nah, tapi kalau kita mengikuti apa yang sudah pernah kita bahas di kelas, bahwa beban-bebannya ini harus dipindahkan ke balok-balok ini. Nah, berapa banyak nih masing-masing balok ini mendapatkan bagian dari beban yang ada di lantai ini misalnya. Jadi saya cuplik bagian yang ini aja satu ya. Nih, kalau ada 4 balok begitu yang mengitari sebuah plat lantai, dan di sini ada bebannya vertikal maksudnya, beban gravitasi. Berapa banyak yang pergi ke balok ini? Berapa banyak yang pergi ke balok ini dan ke situ gitu. Nah, ini ada ketentuan pembagiannya ya. Ini ketentuannya berdasarkan mekanika juga sebenarnya, dari mekanika dari plat ini ya. Jadi ini bukan soal aturan ya, soal prinsip mekanisnya aja. Namanya tributary area. Tributary itu dari tribute ya, pembagian gitu ya. Jadi dari sini dibaginya ke masing-masing ini bagaimana? Nah, secara umum ini kecuali struktur-struktur yang khusus begitu ya, yang masih ada satu bagian yang mungkin yang besar sekali baloknya, yang lain enggak. Tapi kalau secara umum pembagiannya itu adalah untuk setiap balok yang bertemu seperti ini. Nih ada 2 balok yang bertemu, ini 2 balok yang bertemu. Sudut di antara keduanya tinggal dibagi 2 saja. Jadi kalau ini 90 tinggal bikin sudut 45. Ini 90 bikin 45. Ini segitu juga. Ini begitu juga gitu. Lalu ini tinggal diteruskan. Nah, kalau ketemu dengan yang satunya harus dihentikan ya. Gitu. Lalu dilanjutkannya ke sana. Di mana ini cuma membagi 2-nya saja ya tentuannya. Begitu. Nah, kalau sudah dibagi begini, yang bagian trapesium ini masuk ke balok yang sebelah sana. Yang trapesium yang di bawah masuk ke sini. Yang ini masuknya ke sini. Yang ini masuk ke sana. Begitu ya. Jadi kalau saya lihat secara perspektif, begitu, ini bagian strukturnya mungkin ke bawah ada kakinya dan sebagainya. Balok yang ini nih menerima bebannya vertikal tapi segitiga. Begitu. Balok yang ini menerima bebannya trapesium begitu. Ya. Tingginya berapa? Ya tergantung lebarnya ini ya. Jadi kalau tadi ini 10 kilonewton per meter persegi, lalu lebar ini berapalah? 6 meter misalnya. Kalau ini 6 meter, berarti setengahnya ini 3 meter ya. Jadi yang ini tuh 30 kilonewton per meter sudah ya. Karena sudah dikalikan dengan jarak, bebannya 30 kilonewton per meter yang ini, lalu ini turun sampai 0.
Turunnya dari mana? Dari sini ke sana, posisi itu. Ini juga puncaknya yang di sini 30 kilonewton per meter, tapi ini turun terus ke bawah sampai 0, ini juga turun ke sana sampai 0. Ini juga ini trapesium sisi sini. Ini sama dengan yang di sana, begitu. Ini begitu. Ya. Jadi tributary area itu maksudnya membagi beban-beban pada area ini, pada luasan ini ke balok-balok yang mendukung pelat itu, begitu. Nah, ini kalau di keempat sisinya ada baloknya ya, begitu. Kalau dermaga, kalau ini belakangnya, ini depannya kapal begitu. Yang sebelah belakang ini, yang ini nggak perlu ada baloknya nih, ya. Jadi cukup 3 gini aja gitu. Ini lepas saja ke belakang gitu, karena toh biasanya di sini tuh udah sampai ke tanah dan sebagainya ya. Jadi di sini dalam, di sini sudah bagian yang dangkal atau malah ke daratan. Tidak perlu ada balok di pinggir sini. Jadi pelatnya cukup ditahan dari 3 balok ini. Yang ini tuh ujung pelat saja, tidak perlu ada baloknya. Jadi kita nggak bisa membagi beban ke sini nih ya. Beban yang ada di sini tuh dibaginya ke 3 yang ini. Nah, caranya sih sama gitu ya. Yang ini harus dibuat 45 derajatnya, ini juga begitu. Ini karena nggak ada ya sudah biarin aja. Jadi ini aja gitu dan dibaginya ke sana. Jadi yang sebelah sini dapat segitiga. Yang sebelah sini dapatnya trapesium yang begini. Ya. Yang sebelah sana dapatnya itu. Yang ini nggak ada karena memang tidak ada baloknya. Jadi tinggal dibagi seperti ini. Kalau bukan segi 4 ya sama saja. Tinggal ngikuti aja. Ada plat segitiga. Begitu, tinggal dibagi aja. Ini bagi 2 sudutnya, ini dibagi 2 sudutnya. Bagi 2 sudutnya, lalu teruskan aja sampai ketemu satu sama lain. Nah, sebagian yang ini masuk ke sana, ke balok yang pinggir ini. Lalu bagian yang ini masuk ke balok yang ini. Dan yang ini masuk ke sana. Gitu ya. Kalau cuma 2, biasanya kalau pelat satu arah gitu ya, ada pelat satu arah yang panjang begini, baloknya cuma ada di sini dan di sini gitu ya. Sebelah sininya nggak ada baloknya. Nah, ini mah gampang gitu ya. Bagi 2-nya ya tinggal bagi 2 separuh aja. Yang ini masuk ke sebelah sini, yang sisanya masuk ke sebelah sana. Begitu. Nah, kalau sudah begini, Anda tinggal lanjutkan saja analisis struktur selanjutnya karena bebannya sudah ada di balok yang kita sudah kenal sebelumnya. Begitu. Saya kira dari saya cukup segitu ya. Jadi pengantar perencanaan struktur itu menyambungkan antara bagian yang di depannya. Kalau Anda mendesain, Anda harus memodelkan strukturnya dan memodelkan bebannya. Tributary area ini termasuk pemodelan pembebanan ini. Kemudian hasil analisis struktur harus diberikan ke materi desain Anda, ya, desain beton, desain baja, dan sebagainya, agar perencanaan strukturnya jadi komplit. Kita berada di tengah-tengahnya, mengubah beban yang bekerja pada struktur menjadi respons untuk kemudian dilakukan analisis lebih lanjut.